Pak, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelas ibu, Afianati. Ya, pada hari ini kita melaksanakan pendampingan individu yang kena dalam rangka untuk hari kedua di angkatan 10. Jadi kita pada hari ini melaksanakan individu yang kena bukan dengan saat yang besar, tetapi adalah ini merupakan pada individu yang kecil. Tapi walaupun namanya yang kecil, kita selalu berkolaborasi bersama bagaimana untuk kelanjutan hal yang kita gunakan untuk mudah-mudahan menjadi guru yang berperan, kemudian guru yang dibanggakan. Baik Bu, tujuan dari pendampingan kita ini pertama keberlanjutan pengembangan diri dari sekolah agar individu kita menjelaskan khusus dari usia kepada diri, menjalankan dari refleksi dari taman sejawat yang 380 derajat yang sudah dilakukan pada segi 3 ya, berlanjutan dengan dari yang sama pada hari ini bahwa dalam satu bulan kira-kira apa rencana untuknya setelah di dalam pendampingan individu yang kena ini dalam pendampingan pembelajaran. Dan juga terhadap lingkungan, kerjasama kita dengan orang tua, dengan guru, dan juga dengan kurikulum. Jadi apa yang kita dapatkan itu sesuai juga dengan yang saya lakukan. Yang fokusnya berdasarkan refleksi yang sudah ibu lakukan, atau hasil feedback dari teman-teman sejawat, kemarin kita melakukan dari hasil yang kita peroleh itu apa kurangnya atau ada nggak yang perlu kita kurangi dari hasil refleksi yang diberikan oleh teman sejawat atau dari siswa. Kan kita ada menunjukkan memang sejawat kepala sekolah karena benar sudah melaksanakan kepala sekolah, maka tentu dalam segi jadi ada nggak kekurangan yang dirasakan dari feedback yang diberikan sejawat?
hasil yang diberikan oleh Pak teman atau Pak sejawat tadi akan rencananya begini. Oke Bu, kita lanjut. Setelah Ibu melakukan pengembangan diri atau juga dilakukan dari rekan sejawat. Selain dari bukan sudah jadi masalah. Siapa saja yang melibatkan dalam hal itu dalam pelaksanaannya. Jadi Ibu sudah memenuhi dengan kriteria dan ketentuan yang sudah berlaku sesuai dengan urutannya. Jadi dengan sesuai dengan dari yang tadi. Itu baik. Karena apapun yang akan kita berikan, apapun yang akan kita rencanakan, baik secara di lokal sendiri maupun di sekolah, pasti kita menggunakan standar yang ada di sekolah. Karena dengan adanya standar yang itu, maka pengembangan untuk sekolah lebih tingkat. Kemudian kesulitan yang kita rasakan di dalam pembelajaran, apalagi diberikan guru dalam mereka tersangkut dari segi apapun, kita tidak dapat pengembangan dari komisi sekolah. Itu sudah Ibu lakukan ya. Kita masuk Bu, ada perubahan. Dalam perubahan pembelajaran selalu kita mengandalkan itu yang terbaik. Nah, pasti yang terbaik, yang bernuansa ramah lingkungan, kemudian bernuansa kepada struktur agama, kemudian fokus secara finansial, lingkungan, itu kan perlu kita tingkatkan. Nah, yang Ibu sudah lakukan selama 6 bulan ini, apakah sudah berjalan apa yang sudah dilakukan? Perubahan. Perubahan terhadap siswa ya. Perubahan terhadap siswa. Jadi kebetulan kita menerima itu kan kalau Maret itu siswanya, ini Maret siswanya di akhir semester. Kemudian masuk Juli, Maret di akhir semester, kemudian masuk Juli di awal semester. Tentu terhadap siswa di pertengahan kita melaksanakan penggerak, siswanya sudah tamat, kemudian lanjut pertunjukan berarti itu siswanya baru kembali. Nah, jadi di saat siswanya baru kembali itu berarti saya sudah mulai menerapkan dari awalnya apa yang sudah diterapkan. Pertama itu kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas. Jadi di sana saya itu minta semua pendapat dari siswa
Iya. agar nanti kita tidak dalam suatu pengambilan keputusan kita tidak salah jalan. Ini kita tidak salah jalan bahwa dalam pelaksanaan tersebut agar nanti dari segi pembelajaran tidak mengarah kemana-mana. Jadi sesuai dengan apa yang kita sudah berikan. Jadi ada enggak hambatan yang dirasakan dalam menjalankan segi 3 revolusi yang diberikan teman-teman lain? Berjalan dengan lancar, cuma untuk lain kalinya, untuk besoknya, kan kadang bagi kita ini melakukan itu tentu ada alasannya. Ada alasannya mengapa ia berbuat demikian. Sampai ia menyampaikan mengapa dia berbuat demikian, sampai ditemukan mereka sendiri yang menyampaikan apa yang harus dilakukan. Kemudian kadang-kadang itu diulang kembali. Jadi berulang kembali apa yang sudah diberikan. Itu sudah lupa dengan apa yang sudah diberikan. Contohnya. Berarti ada yang menantang. Contohnya mereka datang terlambat ke sekolah setelah ditanya. Kemudian ada mereka yang karena tidur malam, kemudian bangun kesiangan. Mengapa sampai tidur malam? Apa kegiatan yang dilakukan? Katanya ada menonton. Kemudian kerjasama dengan berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu kemarin dilaksanakan kolaborasi dengan orang tua. Jadi ada anak kami yang melakukan tolong bagi orang tua. Kalau tidurnya lebih enak kan kami pagi hari itu orang tua sudah pergi melakukan aktivitasnya anak tadi tertidur kembali kita biasa itu berupa tantangan bukan saya Pak masalah tantangan yang kalau bahasa kiranya arti lagi hambatan, tantangan, rintangan dan bantuan. Boleh jujur bisa nggak kita hadirkan di telepon sebentar. Jangan sekedar dulu. Atau disambung ke video di sana. Nantikan dulu. Apa sambungan saya? Ada saya lupa. Mulai. Terima kasih ini sudah dihadiri oleh Bu Robi sebagai rekan ibu yang sudah pelaksanaan di dalam aset. Kan dia membentuk SPB. Kita masuk untuk gambaran dari penilaian CGP dari Ibu Afianati dan juga pendampingnya. Beliau adalah pendampingan individu yang ke-6. Insyaallah ini yang terakhir. Jadi setelah ini nantinya yang C itu hilang lagi. Nah, IP-nya nah, kalau sudah mendapat gelar guru penggerak itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Satu persyaratan yang diinginkan untuk menjadi kepala sekolah harus dari guru penggerak. Dan setelah ini beliau berpikir harapan. Baik Bu, karena yang kemarin Ibu
yang pertanyaan sama bunya terganggu, siapa saja yang terlibat dalam pemetaan aset itu? Ya, siapa saja yang terlibat dalam pemetaan aset? Maksudnya Pak, siapa-siapa Aktornya. Aktornya. Kalau untuk aktor, iya. Kalau untuk aktor itu sengaja itu yang pengelolaan aset atau bendahara aset di sekolah itu langsung dengan Rozia Jadi dalam pengelolaan aset itu itu adalah dia. Jadi maksud Bapak di sini siapa saja begitu. Dalam pengelolaan aset, walaupun dia yang ditugaskan untuk pengelolaan aset tentu melibatkan semua staf kerja yang ada di sekolah. Makanya ada itu beberapa yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui. Kemudian melibatkan semuanya karena itu ya ada yang lebih mengetahui mungkin dari kita. Iya. Berarti Bu Rozi, saudara Bu Rozi, memang ibu sebagai aktor ya, yang di SD 05 kalau kegiatan yang ibu sudah laksanakan dalam kegiatan pemetaan aset apa saja Bu? Kalau untuk pemetaan aset kemarin kami baru mengalami itu rumah dinas permanen yang dimiliki oleh sekolah. Kebetulan SD 05 itu kan dari pas dapat bantuan kemarin itu yang rumah dinas permanen itu di aset laporan sebelum kami ini sudah dihapuskan Pak. Jadi yang ada dibuat penghapusan. Jadi yang kemarin itu yang dilihat di lampiran keseluruhannya SD 05 untuk laporan dinas rumah permanen itu tidak ada lagi. Berarti sudah habis ya. Jadi dengan siapa saja ibu untuk bekerja dalam pemetaan aset? Dalam pemetaan aset ini kan kalau ada kendala itu dengan operator sekolah. Dengan aset pemegang aset lainnya, misalnya aset pemegang aset 02 atau 14. Oke Bu Eli, ada nggak kendala Bu dalam pemetaan aset itu? Kalau kendala yang sebelum ini ya terasa Pak. Karena mungkin pemegang aset belum lama itu yang di posisi saya. Jadi kalau yang kemarin alhamdulillah kalau ada kendala itu bisa belajar langsung sama teman. Itu ada ibu yang senior itu Ibu Hasbi di SD 04. Jadi kan ada senior. Jadi kalau ada kendala itu langsung bertanya. Jadi termasuk juga PP. Iya. Iya, pengelola aset juga, PP juga. Berarti tentu kendala sudah ada hal-hal untuk cara mengatasinya Bu ya. Mengatasinya. Kemudian sudah terasasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah terjadinya kita seperti sudah kita jalankan, sudah kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu rasanya untuk kedua Ibu yang berdua lah. Jadi kan kemarin kalau kita punya kendala di aset itu kan sudah langsung ditanya sama Ibu. Jadi kalau ada kendala, ada perasaan yang kurang mampu terpikirkan, setelah dapat, akhirnya tidak bisa menyelesaikan solusinya. Ini dari sini datangnya, ini dari sini datangnya. Sudah agak lega gitu. Ibu sebagai dari CDP dari kendala yang sudah dihadapi oleh Ibu pemegang pemetaan aset, apa rasanya Ibu? Perasaan Ibu? Perasaan itu juga lega, rasa senang ya Pak. Karena di waktu yang sangat sibuk beliau sekarang, ternyata beliau masih bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Di samping itu tugas pribadi, karena kebetulan pada saat sekarang
sedang CDP melaksanakan baru. PPD. Oh, PPD, Bu. PPD. Oh, ya. Ternyata dia masih bisa menyelesaikan tugas sekolah mengenai ASEP ini. Dengan 2 kegiatan, 1 Iya. tujuan. Satu tujuan insyaallah Pak. Kalau menemui tantangan, harapan, rintangan, gangguan, itu kita membutuhkan pertimbangan. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, beliau sedang melaksanakan 2 kegiatan, 1 tujuan. Iya. Nah, 1 tujuan itu jawabannya dalam hati nurani. Nah, gitu. Jadi ada nggak yang pertimbangan untuk menentukan sumber daya penilaian dan pemetaan aset itu? Karena pemetaan aset itu kan ada, kalau kita lihat ada 7, mulai dari sumber daya manusia, mulai dari sumber daya lingkungan, agama. Nah, kemudian kalau kita lihat yang sudah saya catat tadi, nah, itu dari finansial, politik, sosial, fisik, dari segi sumber daya manusianya sudah jelas kita lihat. Ada nggak tantangan yang Ibu dari yang 7 itu yang ditemui dalam menjalankan pemetaan aset? Kalau dibilang tantangan mungkin kalau bagi saya ini ya Pak, dari sekian Bapak sebutkan tadi memang itu cuman alhamdulillah tantangan tersebut karena adanya kolaborasi dengan sesama teman insya Allah bisa saya jalankan dengan baik. Ini yang namanya tantangan tidak ada apa yang Iya, sesuatu di jalan tidak akan turun mulus. Pasti ada hambatannya, gitu ya. Nah, Ibu, salah itu apa yang terjadi yang Ibu mengatasi yang harus dilakukan? Karena dari sumber manusianya, segi sumber manusia mungkin dari guru, dari dari kita yang ada, kemudian dari finansialnya. Salah satu dari finansialnya kita ambil contohnya penggunaan bos. Kita menggunakan untuk rencana kita ini, jadi kadang-kadang penggunaan bos karena uangnya sedikit atau terjadi pada untuk mensebelahkan. Tapi kita tidak menggaji kepada bosnya untuk hal itu. Kita menggaji kepada tantangan yang dilaksanakan sama kepentingan masyarakat. Dari itu sebagai SPP dan itu penasaran itu. Nah, ini namanya tantangannya Pak. Kemarin itu sudah disampaikan, paling itu dari segi waktu, cara pengelolaan waktu. Karena di saat kesibukan sekarang itu disampaikan, jadi janganlah itu dijadikan beban. Jadi apa yang ada sekarang itu bekerja dengan ikhlas. Karena apabila kita bekerja dengan ikhlas, itu tidak akan terasa menjadi beban. Sebab ada sekarang pada saat sekarang CBT kemudian PPD tiba pula disahkan aset. Jadi tidak mungkin tugas tersebut itu berada di pundak kita kalau kita tidak mampu. Namun yang perlu digarisbawahi, janganlah jadikan beban dan ikhlas melaksanakannya. Ternyata itu bisa dilaksanakan karena ketika di saat tagihan tiba itu bisa dilaksanakan. Jadi tantangan sedikit itu dari segi waktu dan pengelolaan waktu. Mana yang kena bagi saya itu prinsipnya Pak, mana yang di depan itu kerjakan terlebih dahulu. Kalau memang ini yang mendesak, kerjakan itu terlebih dahulu. Mungkin begitu. Jadi tantangannya di sedikit Pak, pengelolaan waktu. Jadi dengan arti kata, kalau kita mengambil satu kata orang bijak, segala sesuatu kalau kita dikerjakan bagaikan air mengalir di situ. Jadi dia akan mengalir, jadi seolah tidak ada rintangan yang kita lagi. Tapi kalau kita selalu membendung air sungai itu, maka air sungai itu akan tersendat-sendat. Jadi kita mengalir seperti air sungai yang berlalu. Mudah-mudahan sekolah itu menjadi sekolah yang terbaik dari para yang baik. Kan itu kita harapkan. Ya. Baik Bu, untuk pada hari ini kita melihat
kita pada pendampingan individu yang keenam ini terhadap Ibu Abdul. Ibu sebagai aktor dari aset ya, dan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat mengidentifikasi bagaimana pengelolaan aset yang di sekolah yang kita gunakan dengan 7 elemen yang pertama, kemudian sehingga sekolah ini berjalan dengan menjadikan dan mendapatkan muridnya yang bervariasi. Kan tidak boleh dengan hati dan kata-kata kita selalu ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam melakukan, ikhlas di dalam mengucapkan sesuai dengan keadaan dan yang sebenarnya. Ada orang tuh berbicara seperti ini tapi hasilnya mudah-mudahan di sekolah kita ini dengan adanya pendampingan individu yang sudah kita laksanakan selama 6 bulan, pendampingan individu yang belajar pada kali inilah yang membawa dampak yang lebih baik. Apalagi Ibu Diana sudah cukup lagi, berikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat sama kalian. Apalagi yang bertemu sudah pasti kemudian harus jalan sesuai dengan PP. Jadi kalau tidak sejalan, apalagi Ibu ini sedang menjalankan tugas, beliau pemberian pupuk itu perlu dari kepala sekolah. Ya, kalau tanaman tidak diberi pupuk, maka dia tumbuh dengan seadanya. Kalau tanaman itu diberi pupuk, maka tanaman itu sudah segera. Pupuk itu dengan lagi Ibu ini sedang menjalankan tugas, beliau pemberian pupuk itu perlu dari kepala sekolah. Ya, kalau tanaman tidak diberi pupuk, maka dia tumbuh dengan seadanya. Kalau tanaman itu diberi pupuk, maka tanaman itu sudah segera. Pupuk itu dengan arti kata bukan hanya dengan pupuk organik, non organik, tetapi dengan yang organiknya perlu. Ibu itu sudah merasa itu karena beliau dalam menjalankan tugas dua dalam tugas yang sama. Nah, beliau nantinya mudah-mudahan setelahnya betul-betul strategi mendapatkan hasil yang kita yaitu ditunggunya dengan tunjangan. Jadi mudah-mudahan Ibu berhasil. Maka dari itu kita nanti sudah selesai pembicaraan kita pada hari ini dengan Ibu Roziana Putri, Putri Roziana Putri selaku aktor dalam pendampingan ini. Dan saya sebagai PP mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita berjalan dan selalu berkolaborasi. Sekali-kali naik ayo. Dan akhir kata kepada Yang Maha Kuasa, saya memohon ampun. Pada ibu-ibu saya memohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan Ibu Roziana. Nanti kita dalam Bu Nyalur. Persiapan udah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.